memperingati kematian Tuhan Yesus Kristus. Ya. Nah, lalu apa yang harus kita persiapkan ya menjelang Paskah? Haleluya. Dan kita akan buka di dalam Injil Matius 16. Ya, Injil Matius 16 ayat yang ke-24. Ini adalah pemberitaan pertama tentang pemberitaan Tuhan Yesus dan syarat-syarat mengikut Yesus. Injil Matius 16 ayat 24. Saya mau dengan hormat untuk menghormati firman Tuhan, kita akan berdiri bersama-sama. Dan hitungan ketiga kita baca bersama-sama. 2, 3. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Amin. Nah, saudara-saudara Tuhan, apa pesan Tuhan Yesus ya, menjelang Paskah? Nah, di sini saudara, pemberitahuan pertama tentang penderitaan Tuhan Yesus dan syarat-syarat mengikut Tuhan Yesus. Ya. Dalam ayat 21 dikatakan, sejak waktu itu Tuhan Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa Tuhan Yesus harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau. Maka Tuhan Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan Yesus menyatakan memberitahukan kepada murid-muridnya, ketika dia pergi ke Yerusalem, dia merasakan bahwa Tuhan akan menanggung banyak penderitaan, banyak tekanan. Penderitaan saya ganti dengan kata penekanan. Dari siapa? Dari para tua-tua, imam-imam besar kepala, ahli-ahli Taurat. Lalu dia mendapat tekanan mau dibunuh. Dan pada hari yang ketiga dia akan bangkit. Ini memberitahukan kepada murid-muridnya, memberitahukan kepada murid-muridnya apa yang akan terjadi di dalam diri Yesus. Mengapa diberitakan kepada murid-muridnya? Supaya ada persiapan. Tetapi apa respon daripada murid-muridnya? Terutama Petrus. Ketika Tuhan menyampaikan hal ini, Tuhan Yesus seret di samping. Ini saya perhatikan. Mungkin saya, ayo ke sini. Tuhan akan menghalalkan semuanya ini. Apa kata Petrus? Petrus dalam ucapan itu sangat kaget. Saya bisa merasakan, saya bisa menarik kesimpulan bahwa Petrus menarik Tuhan Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau. Mengapa Petrus mengatakan demikian? Karena Petrus tahu siapa Tuhan Yesus. Banyak mujizat-mujizat yang terjadi. Banyak sekali mujizat yang dibuat oleh Tuhan Yesus. Maka Petrus menjawab, seolah-olah nggak mungkin itu terjadi kepada Tuhan Yesus. Seolah nggak mungkin. Menurut pikiran Petrus,
terjadi, siapa Yesus? Yang selama itu Tuhan Yesus bersama murid-muridnya selalu bersama-sama, dan murid-muridnya pasti tahu apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tapi mengapa Tuhan Yesus menyampaikan seperti ini? Ya, menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Ini informasi, ya, pemberitahuan yang sangat mustahil menurut murid-muridnya. Tapi apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, pemberitahuan ini sebagai awal, ya, agar murid-muridnya ini mempersiapkan diri, ya. Tetapi apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Maka Tuhan berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Ya. Nah, kalau saya bisa menarik, ya, pemikiran Petrus masuk akal. Masuk akalnya apa? Logika. Ya, logika bahwa masa mungkin sih, ya, masa mungkin. Ya. Tapi Tuhan Yesus mau menyalah iblis. Berarti apa? Tuhan meyakinkan kepada murid-muridnya, ya, jangan jadi batu sandungan. Nah, apa pesan Tuhan Yesus? Lalu Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." Apakah ini sudah terjadi? Belum. Ini masih masa persiapan, ya, masa persiapan. Tetapi Tuhan sudah mengingatkan kepada murid-muridnya. Demikian juga dalam hidup kita, ya, menjelang Paskah. Apa yang harus kita persiapkan? Jangan sampai kita menjadi anak-anak Tuhan yang kita tahu tiap hari kita berdoa bersama Tuhan, kita datang kepada gereja, ya, kita menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Jangan sampai kita ini tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Tetapi Tuhan mengingatkan kepada kita, ya, setiap orang yang mau mengikut aku, setiap orang ini tidak peduli siapa, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Apa artinya saudara-saudara Tuhan? Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tahu tekanan akhir-akhir ini, tekanan demi tekanan, ya. Kalau besok rencana ada besar-besaran, unjuk rasa mahasiswa apa mahasiswa, ya, mahasiswa apa mahasiswa, ya. Kalau mahasiswa saya yakin tidak terjadi seperti itu. Kalau mahasiswa, ya, kita tidak tahu, demi uang, demi nasi bungkus, ya, demi lain-lainnya, tetapi tidak boleh karena ada provokator. Nah, kita juga demikian. Ketika Tuhan Yesus menyampaikan hal yang seperti ini, banyak sekali godaan daripada murid-muridnya. Meskipun murid-murid yang selalu bersama-sama dengan Tuhan, bersama-sama dengan Tuhan Yesus, ya, tapi tantangan demi tantangan pada murid-muridnya, meskipun itu selalu bersama-sama Tuhan Yesus, itu pikirannya beda-beda. Betul tidak? Orang yang datang ke gereja ini ada yang murni, ada yang setengah murni, dan ada yang tidak murni, ya. Nah, yang murni saya percaya, wah, godaan apapun dia tetap Yesus di dalam hati kita. Tetapi kalau hanya setengah-setengah, antara ya dan tidak. Tapi kalau hanya rutinitas, pokoknya kok. Yang penting kelihatan, ini yang bahaya. Kenapa? Mudah diprovokator, mudah sekali pengaruh, ya. Tapi kita mau belajar,
Apa pesan Tuhan Yesus? Yang pertama yaitu kita mengikut Yesus mau pikul salib. Tekanan apapun kita tetap Yesus, ya. Inilah informasi yang pertama, ya. Kemudian saudara, yang kedua, Matius 17 ayat yang ke-22, ayat yang ke-27, ayat ke-27. Pesan Tuhan Yesus yang kedua kepada murid-muridnya, juga kepada kita semuanya. Ayat yang ke-27. Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau, dan ikan pertama yang kau pancing tangkaplah, dan bukalah mulutnya, maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga, ya. Nah, saudara Tuhan, pemberitahuan yang kedua, ya, jangan menjadi batu sandungan. Mengapa? Dalam ayat 22, pada waktu Tuhan Yesus murid-muridnya bersama-sama di Galilea, Dia berkata kepada mereka, Anak Manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh Dia, dan pada hari ketiga Dia akan dibangkitkan. Maka hati murid-muridnya itu pun sedih sekali. Kemudian ayat 24, ketika Tuhan Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum, datanglah pemungut biaya bait Allah kepada Petrus dan berkata, apakah gurumu tidak membayar biaya 2 dirham itu? Jawabnya, memang membayar. Dan ketika Petrus masuk ke rumah, Tuhan Yesus mendahulunya dengan pertanyaan, apakah pendapatmu, Simon? Dari siapakah raja-raja dunia ini memungut biaya dan pajak, dari rakyatnya atau dari orang asing? Jawab Petrus, dari orang asing. Maka kata Tuhan Yesus kepadanya, jadi bebaslah rakyatnya. Nah, sudah Tuhan, ketika Tuhan Yesus dan murid-muridnya berada di Kapernaum, itu adalah pendatang sebagai orang asing. Ketika ada petugas pajak tanya kepada Petrus, gurumu apakah membayar? Seperti dalam ayat yang ke-27, jangan menjadi batu sandungan. Dimanapun kita berada, Tuhan cuma memberikan contoh bekerja, memancing dalam arti bekerja. Apa yang secara logika nggak masuk akal, ya, mancing dapat uang dulu di mulut ikan itu tidak mungkin, ya. Tapi kalau bukan kuasa Tuhan itu mustahil, ya. Tetapi menjadi contoh yang luar biasa. Jangan menjadi batu sandungan bagi, ya, kota di Kapernaum yang didatangi. Ketika dia datang, gurumu apakah membayar pajak? Kemudian dia dikatakan Petrus, ya. Kita sebagai pendatang, Tuhan Yesus menyuruh mancing. Apa yang didapatkan bayarkan untuk aku dan kamu, supaya apa? Tidak menjadi batu sandungan. Nah, saudara-saudara Tuhan, kita sebagai anak Tuhan, kita wajib sebagai anak-anak Tuhan menjadi contoh yang baik. Menjadi contoh yang baik, jangan ikut-ikutan, tetapi kita harus menjadi contoh yang baik sebagai anak-anak Tuhan, dan jangan menjadi batu sandungan. Ketika kita melayani Tuhan, layanilah dengan baik. Ketika kita memuji Tuhanlah yang baik. Dimanapun kita berada, cerminkan Yesus di dalam hidup kita. Jangan
Jangan sampai kita menjadi batu sandungan. Oh, ternyata anak Tuhan itu seperti itu ya. Nah, gitu kok ngakunya Kristen. Aduh, saudara, kalau sudah ini kan menjadi batu sandungan. Jangan, ya jangan. Ya. Tetapi kita harus, bahkan wajib, ya, mencerminkan kekristenan kita. Kita mengikut Tuhan Yesus harus menjadi teladan. Haleluya. Nah, sudah dalam Tuhan, kalau kita sudah menjadi teladan, maka nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Haleluya. Oleh sebab itu sudah dalam Tuhan, ya, saya percaya ya, yang hadir saat ini ya, memiliki sebuah kerinduan, memiliki hati yang rindu untuk memuliakan Tuhan. Jangan menjadi batu sandungan bagi mereka di sana, bagi di luar sana. Meskipun dalam kondisi saat ini yang tidak menguntungkan ya, bagi mereka, tetapi bagi kita sebagai anak Tuhan, ya, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Haleluya. Nah, saudara Tuhan, saya bersyukur kepada Tuhan. Ya. Ketika saya harus melakukan sesuatu, ya, dan saya mengutamakan Tuhan Yesus dalam hidup saya. Ternyata Tuhan itu luar biasa. Di luar nalar saya, ya, di luar dugaan saya, Tuhan nyatakan dalam hidup saya. Ya, selalu Tuhan sedikit saya saksikan. Menurut ukuran saya, ya, ukuran saya, itu sesuatu hal yang mustahil. Ya, anak saya bisa diterima di Pemkot pemerintah Kota Surabaya. Mustahil menurut saya. Nah, kenapa? Saya dari kalangan, boleh katakan kalangan masyarakat yang tidak mengenal yang secara dalam kepada mereka. Nah, tapi saya pada saat menyerahkan data anak saya ke seseorang, ya, ke seseorang, yaitu kami adalah sebagai kader lingkungan. Tercatat hari ini tercatat sebagai kader Surabaya Hebat. Kami perlu di dalam kader lingkungan dan saya menyerahkan pada Korwil, ya, koordinator wilayah. Nah, Pak, kalau ada lowongan, ya, anak saya namanya ini, nomor HP-nya ini, ya, pendidikan akhir ini, sudah. Sampai di situ aja. Saya dalam doa, saya doa kepada Tuhan. Tidak ada mustahil bagi engkau. Saya percaya Tuhan akan memberikan yang terbaik, ya, seperti doa Yabes. Ya. Saya iman itu. Doa Yabes pasti Tuhan akan menjawab. Ya. Nah, saudara, dengan berjalannya waktu kurang lebih 10 bulan, dan saya sudah mikir, saya tidak mungkin saya berharap berharap bahwa itu akan diterima. Tidak mungkin, saya pokoknya sama Tuhan, sudah saya tinggalkan begitu aja. Saya juga nggak tanya, saya juga nggak apa. Nah, tahu-tahu 3 minggu yang lalu ditelepon. Anak saya bilang, ya, saya ditelepon oleh camat. Camat mana? Camat Sapi Kerep. Untuk apa? Nggak tahu. Sebenarnya saya suruh menghadap pesanan. Saya itu juga. Saya itu juga harap-harap cemas. Rasanya sesuatu hal yang luar biasa. Ya. Apakah ini jawaban Tuhan? Ya, terima kasih. Ternyata begitu hari Senin dipanggil, langsung disuruh bekerja. Wah, saya juga antara ya dan tidak itu masih belum yakin, belum yakin, karena mustahil rasanya menurut akal manusia, ya. Tetapi pada akhirnya sudah tepatnya 1 April kemarin, ya, itu ada SK bahwa diterima di pemerintah Kota Surabaya. Waduh, saya luar biasa. Tuhan, terima kasih, sungguh luar biasa. Doa yang terjawab. Tidak tinggal tepuk tangan untuk Tuhan. Kalau kita mengandalkan Tuhan, tidak ada mustahil buat Tuhan.
Haleluya. Apapun permasalahan kita, apapun yang kita hadapi, kalau bersama Tuhan, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Cepat atau lambat, ya, pasti Tuhan akan memberikan sesuatu yang terbaik. Ukuran Tuhan bukan ukuran kita. Ya. Kalau ukuran kita itu beda dengan ukuran Tuhan. Ya, Tuhan. Nah, sebab itu saudara Tuhan percaya bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Oleh sebab itu kita jangan jadi batu sandungan bagi orang lain. Jadilah teladan untuk kita semuanya. Ya Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ini adalah pemberitahuan yang kedua buat kita semua, buat murid-murid Tuhan, yaitu kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai murid-murid Tuhan, jangan menjadi batu sandungan. Ya, Tuhan. Nah, saudara-saudara Tuhan, pesan yang ketiga dalam Injil Matius 20 ayat yang ke 25 sampai yang ke 28. Ayat 25 sampai ke 28. Tetapi Tuhan Yesus memanggil mereka dan murid-muridnya lalu berkata, kamu tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ya Tuhan, pesan yang ketiga adalah kita mau melayani. Ya. Jadi dikatakan kita boleh memerintah para pembesar, ya, itu untuk memerintah dengan tangan besi, ya, menjalankan dengan kuasanya dengan keras, ya. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan di antara murid-murid, jangan ada yang menjadi yang lebih besar, tetapi saling melayani. Ya. Artinya apa? Saling merendahkan diri, saling melayani satu dengan yang lain. Ya. Yang dicontohkan pada murid-muridnya Bapak, Anak Manusia itu Tuhan Yesus datang dalam dunia bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Nah, demikian juga kita sebagai anak Tuhan. Jangan ada aku lebih hebat, aku lebih kuasa, ya, aku lebih pintar. Jangan. Tetapi kita saling melayani satu dengan yang lain. Contoh Tuhan Yesus datang ke dalam dunia bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Inilah pesan yang ketiga menjelang Paskah, ya, mau melayani. Ya, saudara Tuhan. Nah, sebagai contoh dalam ayat yang ke 17, ketika Tuhan Yesus akan pergi ke Yerusalem, ia memanggil ke-12 muridnya tersendiri dan berkata kepada mereka di tengah jalan, sekarang kita pergi ke Yerusalem dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati, dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya diolok-olokkan, disesat dan disalibkan, dan pada hari yang ketiga ia akan dibangkitkan. Nah, saudara, di dalam Tuhan menjadi memberitahukan kepada murid-muridnya bahwa Tuhan Yesus akan diserahkan kepada orang-orang yang tidak mengenal Allah. Untuk diapakan? Diolok, disesat, disalibkan. Sesuatu hal yang sama.
murid-muridnya diberitahu dalam perjalanan. Agar apa? Agar ada persiapan yang matang ketika Tuhan Yesus benar-benar terjadi nas ini, ya, maka murid-muridnya sudah siap. Ya. Ini harapan daripada Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Demikian juga dalam hidup kita. Harapan Tuhan Yesus kepada kita semuanya, kita harus mempersiapkan diri, ya, dengan adanya tekanan apapun, ya, di dalam dunia ini, maka kita harus mempersiapkan diri. Kita melihat pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib demi untuk kita semuanya, ya, disesat, ya. Nah, kemudian disalibkan, diolok-olok, dihina. Nah, kalau kita melihat peristiwa kematian Tuhan Yesus, ngeri, ya, ngeri sekali. Tetapi itu yang harus terjadi, ya, harus terjadi. Nah, bagaimana persiapan kita sebagai anak-anak Tuhan? Ya, setelah kita tahu semuanya ini, kita harus saling melayani satu dengan yang lain. Mengapa? Kita melihat pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, ya, seperti itu. Ya. Nah, sudah setelah kita melihat, ya, saling melayani satu dengan yang lain, apa pesan Tuhan Yesus yang terakhir, yang keempat? Ya. Karena di situ ada pemberitahuan pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Ya. Apa pesannya dalam Matius 26 ayat yang ke-13. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat Dia. Ya, firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, pesan Tuhan Yesus kepada murid-murid, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya akan disebut juga untuk mengingat Dia. Mengingatkan kepada murid-muridnya selama perjalanan bersama-sama Tuhan Yesus, Dia memberitakan Injil. Bahkan mujizat-mujizat kesembuhan terjadi luar biasa, diketahui oleh para murid-muridnya. Injil diberitakan ke seluruh dunia. Apa? Untuk mengingat pengorbanan Kristus, mujizat-mujizat Tuhan Yesus yang begitu luar biasa, mengingatkan bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Sebab itu kita wajib memberitakan Injil dengan berbagai cara. Yang penting adalah kita bawa dalam doa supaya semuanya itu pulih menjadi berkat bagi orang lain. Mereka membutuhkan kita. Cuman kadang kita seringkali tidak berani untuk mengatakan, untuk menyampaikan Injil kepada mereka-mereka yang belum mengenal Tuhan Yesus. Tapi pesan Tuhan kepada kita semuanya, beritakan Injil. Beritakan Injil. Bagaimana kesiapan kita menjelang Paskah. Ya. Nah, saudara Tuhan, yang pertama, kita mengikut Yesus berani dikrusifikasi. Yang kedua, jangan jadi batu sandungan. Yang ketiga, kita mau melayani. Yang keempat, kita mau memberitakan Injil. Pelajaran pada sore hari ini, apa yang dapat kita petik? Yang pertama, ikut Tuhan, berani dikrusifikasi. Yang kedua, jangan takut. Tuhan selalu menyertai dalam hidup kita. Yang ketiga, yang dapat kita petik, kita tetap setia untuk melayani Tuhan. Haleluya, haleluya.
Sebab itu saudara-saudara Tuhan, kita tetap cinta Yesus untuk selama-lamanya. Amin. Dan mau cinta Yesus untuk selama-lamanya, coba kata. Luar biasa. Haleluya. Haleluya. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, dan kita harus tetap cinta Yesus untuk selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kita naikkan pujian. Ku mau cinta Yesus untuk selamanya. Haleluya. Benarkah di dalam hati kita sudah cinta Yesus untuk selamanya? Maukah menderita Tuhan Yesus? Bagaimana komitmen kita? Mau jadi teladan, bukan jadi bagusan. Haleluya. Kita mau melayani dengan segenap hati kita, dan kita mau memberitakan Injil dalam hidup. Haleluya. Kami percaya pada sore hari ini kita hidup untuk melayani Tuhan dalam persiapan menjelang Paskah. Pesan Tuhan kepada kita, lakukan dalam hidup kita, jadilah teladan.
Kita mengingat pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Haleluya. Dia mau menderita untuk kita. Haleluya. Pada sore hari ini, yang mau cinta Yesus dengan sungguh-sungguh, nyanyikan pujian dengan sepenuh hati. Yang benar-benar ini, nyanyikan pujian ini dengan penuh berdiri. Haleluya. Bukan keluar hanya dari mulut saja. Bila kata-kata ini keluar dari dasar hati, Tuhan, aku mencintai Kau Tuhan. Bukan hari ini, bukan besok, tapi untuk selama-lamanya.
Haleluya. Terima kasih. Engkau sungguh luar biasa. Haleluya. Menjelang Paskah itu, Engkau telah mempersiapkan kami. Engkau akan pakai kami, Tuhan. Jadikan kami berkat bagi orang lain. Kami tidak ingin, Tuhan, menjadi batu sandungan bagi mereka. Tetap kami ingin untuk memuliakan Tuhan. Haleluya. Mungkin hari ini, sore hari ini, yang rindu melayani Tuhan, ku rindu Tuhan, aku rindu melayani Tuhan. Mungkin yang belum ada jawaban, mungkin yang setengah-setengah kesempatan pada sore hari ini. Tuhan, pakai kami Tuhan sesuai dengan rencana-Mu. Inilah Tuhan anak-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Renungkan dalam hidup saudara, di dalam hati saudara, seberapa dalam cinta kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan bertanya saat ini, seberapa dalam cintamu kepada Tuhan. Jangan seperti Yudas yang menjual Tuhan Yesus untuk kepentingan diri sendiri. Jangan seperti Petrus pada saat itu, dia menyangkal Tuhan Yesus. Seolah-olah dia yakin cinta sebenarnya, tetapi dihadapkan dalam kenyataan dia menyangkal Tuhan Yesus. Tetapi pada sore hari